saya Yanwar Suarjono. Pada hari ini, kami akan mempraktekkan coaching secara bergantian. Saya sebagai observer. Saya sebagai coach. Saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Check it out. Assalamualaikum Pak Yanwar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Yanwar hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Bagaimana dengan kita hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Baik Pak, boleh ya saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Kita mau berbincang-bincang tentang proses coaching yang akan Bapak lakukan. Baik, itu silakan. Oke, jadi sebagai observer saya ada beberapa hal yang ingin didiskusikan dengan Bapak terlebih dahulu ya Pak ya. Iya, baik. Oke, jadi nanti saya akan mengamati Bapak ketika sedang proses coaching dengan versi Bapak dengan menggunakan rubrik penilaian. Ya. Nah, jadi nanti saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian tersebut. Misalnya, apakah coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan kita, atau apakah Bapak menggali coaching Bapak dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan sebagainya. Ya Pak ya? Kemudian saya juga ingin bertanya kepada Bapak tentang kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching nanti. Kira-kira apa saja kompetensi yang Bapak kembangkan? Baik, terima kasih Bu Ustaz. Terkait dengan seperti yang akan saya lakukan, saya akan membagikan 3 kompetensi. Yang pertama adalah present atau pendidikan umum. Yang kedua, mencoba untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu sebagai pendidikan aktif atau pendidikan. Jadi ada 3 ya Pak ya? Ada 3 hal yang atau 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Yang pertama yaitu present adalah umum, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan kemudian mendengarkan. Kalau boleh saya tahu Pak, dari ketiga kompetensi tadi yang Bapak sebutkan, mana kompetensi yang paling ingin Bapak kembangkan kepada kita? Ya. Yang akan saya kembangkan itu yang pertama yaitu mengenai pertanyaan berbobot. Kemudian yang kedua itu menggunakan itu kompetensi yang secara Baik, jadi secara spesifik ada 2 kompetensi yang Bapak kembangkan ya untuk proses coaching nanti. Baik, sekarang dari proses coaching yang nanti Bapak akan lakukan, inti-inti seperti apa yang Bapak inginkan? Jadi Bapak harap. Baik, dalam proses coaching nanti yang akan saya lakukan indikator keberhasilannya saya ingin bahwa nanti coaching bisa menemukan solusi secara mandiri sehingga dapat menyelesaikan permasalahan itu secara mandiri. Saya sepakat ya. Jadi Bapak ingin mendapatkan solusi mendapatkan coaching yang bisa mengoptimalkan potensi yang ada pada diri sendiri untuk mengetahui permasalahan yang membedakan. Baik Pak. Sepertinya kita sudah berdiskusi ya Pak ya. Selanjutnya nanti Bapak akan melakukan proses coaching bersama coach Bapak, dan tapi nanti kita mungkin akan bertemu kembali untuk berbincang kembali mengevaluasi proses coaching yang sudah Bapak lakukan ya. Baik. Kalau begitu silakan untuk memulai coachingnya, dan semoga lancar dan semoga coachingnya benar-benar terjalin sampai sini ya Pak ya. Baik, terima kasih. Semangat ya Pak ya. Semangat. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam Pak Yanwar. Gimana nih keadaannya hari ini? Alhamdulillah Pak Yanwar, saya sehat hari ini. Alhamdulillah Pak Yuda. Oke Pak Yuda, ya katanya kemarin itu Pak Yuda dari saya nih. Iya, Katanya ada hal yang harus dibicarakan dengan saya. Kira-kira apa tuh Pak Yuda? iya, aku dari kemarin saya ingin nyari Pak Yanwar. Nah, alhamdulillah sekarang bisa bertemu ya Pak Yanwar. Nah, ini di kemarin itu gini Pak Yanwar, saya itu kemarin dapat keluhan dari guru-guru. Jadi anak didik saya, terutama yang di wali kelasin sama saya, dia itu jarang masuk di pelajaran tersebut gitu. Tapi pelajaran saya masuk terus karena saya wali kelasnya. Oh gitu ya, jadi ada siswa Bapak yang tidak bisa atau tidak masuk dalam pelajaran lain di kelas. Iya betul sekali. Baik Pak Yuda. Nah,
Kira-kira nih Pak Yuda, dari pembicaraan kita sekarang ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Nah, yang ingin saya harapkan dari perbincangan kita hari ini yaitu Bapak Yanwar juga bisa mendorong anak tersebut, Pak. Jadi dari kerajinan dia ke kelas gitu, karena kan kita sama-sama setingkatan gitu Pak Yanwar ya. Mudah-mudahan kalau sama saya ditegur, sama Pak Yanwar ditegur, dia bisa ada perubahan gitu Pak Yanwar. Oh baik, jadi Pak Yuda dengan pembicaraan ini ingin ada perubahan terhadap perilaku anak Iya, tersebut. betul. Nah, terus kemudian apa yang menjadi menurut Pak Yuda, apa yang menjadi latar belakang siswa itu menjadi seperti itu, tidak mengikuti pelajaran atau tidak mengikuti salah satu pelajaran di kelas Pak Yuda? Kenapa? Ya, kalau menurut saya sih anak tersebut mungkin jenuh ya Pak ya, jenuh di kelas, jenuh dengan pelajaran tersebut, karena tidak semua pas mapel dia nggak masuk, ada sebagian mapel yang dia masuk, tapi ada sebagian juga yang dia tidak masuk gitu. Jadi misalnya memang anak tersebut merasa dulu Iya. belajar dalam satu mata pelajaran. Nah kemudian kalau menurut Pak Yuda, kalau kita memberikan skala ya, skalaan 1 sampai dengan 10, kira-kira perilaku anak tersebut atau murid tersebut di angka berapa? Ya di angka 7 lah Pak, kayaknya gitu kalau di skala gitu Pak ya. Dari Pak Yuda sudah memberikan skala 1 sampai 7. Nah kira-kira bagusnya itu di level berapa Pak yang Bapak inginkan? Kalau yang saya ingin sih di level 10 Pak. Oke, di nomor 10. Jadi siswa itu memang full mengikuti setiap pelajaran di kelas. Ya, oke baik. Nah kemudian kira-kira nih Bapak sudah melakukan tindakan atau rencana seperti apa yang akan Bapak lakukan terhadap perilaku anak tersebut, Pak? Ya, saya sudah berkoordinasi dengan anaknya, saya juga sudah berkoordinasi dengan orang tuanya. Cuman ini si anak kan orang tuanya nggak ada gitu Pak, orang tuanya nggak ada di sini, orang tuanya bekerja di luar negeri sehingga anak tersebut mungkin kurang perhatian ya Pak dari orang tuanya. Oke, jadi nah sekarang kalau begitu anak itu kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Lantas siapa yang menjadi walinya untuk saat ini? Dan kemudian upaya lain apa yang akan Bapak lakukan terhadap untuk mengubah perilaku anak tersebut? Nah, mungkin untuk hari ini saya akan sering berkunjung Pak ya, berkunjung ke rumahnya secara intensif, baik itu seminggu sekali ataupun sebulan sekali, karena nanti kita akan tahu hasil evaluasi dari kita. Ya, Pak, itu. Jadi kalau begitu, eh, seperti apa kalau tadi sudah melakukan kunjungan, misalnya sudah melakukan pendekatan di kali gitu ya dalam beberapa perilaku anak tersebut. Nah, kira-kira tujuan akhir dari harapan atau harapan Bapak terakhir dalam merubah perilaku anak tersebut itu siapa? Ya harapan saya sih dia bisa lebih rajin lagi ya Pak ya, rajin lagi dalam sekolahnya, rajin lagi dalam mengikuti jam pelajaran, dan dia bisa juga aktif dalam kegiatan-kegiatan. Ya, baik Pak. Kira-kira nih, kapan nih Bapak bisa melakukan kegiatan ini? Nah, pastinya besok Pak saya mulai. Oke, baik. Lebih cepat, lebih baik. Bapak ya. Nah, saya harapkan Bapak dapat melakukan itu dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan Bapak tadi bahwa anak tersebut akan menjadi atau akan berubah perilakunya untuk mengikuti semua mata pelajaran, khususnya di kelas yang Bapak akan. Nah, saya setuju dengan ide Bapak tadi, mudah-mudahan lancar. Dan sekarang mungkin kita sudah berada di akhir sesi nih Pak, dalam bicara ini. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Yuda. Saya ucapkan selamat berjuang.
semangat dan selalu bercari keadilan ya. Terima kasih Pak Herman, saya sudah mengganggu waktu saya. Ya, sama-sama Pak Iza. Ya, betul. Salam. Oke, Pak Yanus, alhamdulillah sudah selesai proses coachingnya ya. Alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Baik, karena Pak Yanus sudah selesai melakukan proses coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebagai evaluasi dari observasi, sebagai evaluasi dari pasca observasi maksud saya ya. Baik, pertanyaan pertama adalah bagaimana sih penilaian Bapak tentang performa Bapak sendiri saat tadi melakukan proses coaching bersama coaching? Baik, kalau saya melakukan refleksi diri terhadap kegiatan atau proses coaching yang sudah saya lakukan bersama coaching tadi, saya sudah menerapkan alur cerita ya. Jadi dimulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian melakukan rencana aksinya, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi saya sudah melakukan semua alur kita dengan cukup baik. Baik, berarti Bapak sudah merasa melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta ya Pak ya? Ini juga saya sudah mengisi lembar pengamatan atau lembar observasi ya Pak. Jadi saya ingin diizinkan oleh Bapak untuk menyampaikan hasil pengamatan saya sendiri terkait dengan proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Baik, silakan. Jadi Pak, dari hasil pengamatan saya, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur pendekatan cerita, itu benar. Kemudian Bapak juga tadi sudah menggali coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, luar biasa. Lalu Bapak juga sangat berupaya untuk menstimulus coaching agar coaching bisa mengoptimalkan potensinya dan segera mendapatkan solusi untuk permasalahan. Bagus sekali Pak. Dan dengan begitu Bapak sudah melakukan prinsip coaching ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah sekarang Bapak, saya ingin mendengar tanggapan dari Bapak seperti apa hasil pengamatan saya bagus. Dari hasil pengamatan yang sudah Ibu lakukan, kami mengatakan bahwa alhamdulillah kalau jika penilaian Ibu seperti itu terhadap saya, alhamdulillah saya sudah bisa melakukan coaching dengan alur cerita dengan baik. Namun saya kira saya masih perlu belajar Bu untuk menerapkan hal tersebut dalam proses coaching selanjutnya agar mungkin bisa berjalan lebih optimal lagi. Ya. Jadi ini ya sudah sesuai dengan, jadi pengamatan saya sudah sesuai dengan harapan tadi. Oke, baik. Baik, selanjutnya tindakan seperti apa nih Pak yang akan Bapak lakukan Pak? Untuk tindakan selanjutnya mungkin saya harus belajar mendalami dan mencari ilmu pengetahuan atau wawasan tentang proses coaching yang lebih baik lagi dan optimal supaya nanti rekan-rekan saya yang menghadapi masalah atau yang berkali coach itu dapat menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Nah, mungkin seperti itu. Biasa Pak, luar biasa sekali. Jadi Bapak ingin terus belajar dan berlatih ya Pak ya? Iya. Oke. Selamat berlatih dan belajar ya Pak. Nanti sepertinya kita juga sudah di ujung akhir sesi nih Pak ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita tutup. Saya rasa cukup Bu. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak khususnya waktunya. Semangat belajarnya, semangat berlatih coachingnya ya. Sukses untuk Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.